Assalamualaikum anak-anak Miss, how are you today? Hopefully everybody healthy and happy. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini tentang zat aditif dan zat adiktif. Ayo kita saksikan video pembelajaran berikut. Zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif adalah bahan yang ditambah dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme dapat meningkatkan ketergantungan. Macam-macam zat aditif, ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, pengemulsi. Pewarna tujuannya untuk memperbaiki atau memberi warna pada minuman dan makanan. Pewarna alami bisa dilihat di tabel berikut. Pewarna buatan bisa dilihat dan dibaca di tabel berikut juga. Kemudian pewarna buatan yang dilarang untuk makanan dan minuman ada di tabel berikut. Pemanis. Ada pemanis alami, contohnya gula pasir atau sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Pemanis buatan ada di tabel berikut. Nah, kemudian yang sering keluar di ujian ada siklamat ya. Kemudian ada pengawet. Nah, berfungsi menghambat kerusakan makanan atau minuman yang disebabkan mikroorganisme dan reaksi kimia lain seperti pengasaman, oksidasi, dan lain-lain. Pengawetan alami juga ada ya, pengasinan, pemanisan, pemanasan, pendinginan. Pengawet buatan, nah ada asam benzoat yang biasa kita dapatkan pada minuman ringan ya. Asam askorbat, natrium nitrat, asam propionat. Penyedap. Nah, penyedap alami ada garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, ketumbar, serai, kayu manis, dan rempah-rempah yang lain. Kemudian ada penyedap buatan yang sering kita sebut dengan MSG atau monosodium glutamat. Penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit seperti mual, sesak napas, dan ada juga sindrom restoran Cina atau Chinese syndrome restoran. Nah, pemberi aroma juga ada pemberi aroma dari bahan alami seperti nanas, ekstra buah anggur, vanili, dan murbei. Pemberi aroma sintetis ya ada misalnya amil kaproat, amil asetat, etil butirat, vanilin, metil antranilat. Itu seperti aroma buah-buahan pada makanan. Kemudian ada pengental digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan. Bahan pengental alami seperti agar-agar, gelatin. Pengemulsi itu adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran dispersi lemak. Contohnya itu kuning telur maupun kedelai. Kemudian zat adiktif. Nah, harus bisa bedain aditif dan adiktif. Zat adiktif itu zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan.
Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein ya, yang terdapat dalam kopi. Jenis-jenis zat adiktif. Ada narkotika, kemudian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika golongan 1, yaitu heroin, putau, kokain, dan ganja. Heroin sama dengan putau ya. Kemudian narkotika golongan 2, yaitu morfin, petidin, metadon. Kemudian ada narkotika golongan 3, itu contohnya kodein. Biasa digunakan dalam pengobatan ya, kodein. Kemudian narkotika sangat berbahaya ya bagi kesehatan dan merusak masa depan generasi muda. Kemudian ada psikotropika. Psikotropika itu adalah obat yang berkhasiat yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Harus dengan sesuai resep dokter. Dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Golongan 1 itu berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan, ya digunakan sebagai obat, misalnya ekstasi, LSD. Golongan kedua jenis obat juga, contohnya amfetamin, phenylephrine dan kawan-kawannya. Golongan ketiga itu misalnya flunitrazepam. Golongan keempat sebagai obat juga, misalnya diazepam. Ini ada di soal kita nanti ya, diazepam, clobazam. Nah, zat adiktif juga dapat dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh gitu. Ada stimulan. Stimulan itu dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf. Stimulan akan membuat orang lebih siaga dan tidak merasakan lelah. Contohnya kafein. Sedatif atau dikenal dengan depresan memiliki efek berkebalikan dengan stimulan. Depresan akan menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah. Contohnya asam barbiturat dan alkohol. Halusinogen. Pengguna zat ini akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Contohnya itu LSA, LSD ya. Juga dilarang ini sama hukum. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan tentu dampaknya sangat berbahaya ya anak-anak. Pengguna heroin, morfin, dan kawan-kawannya itu perasaan mimpi dan mengantuk ya. Kemudian penggunaan jangka panjang menyebabkan gangguan siklus ya. Bisa tertular jenis penyakit ya dari jarum suntik gitu. Seperti HIV atau AIDS gitu. Kemudian efek jangka pendek, misalnya rasa cemas, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi ya. Kemudian ada radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah gitu. Jadi efek jangka pendek misalnya kokain gitu ya. Rasa percaya diri jadi meningkat. Rasa lelah hilang gitu. Efek jangka panjangnya itu anemia ya. Jadi sangat tidak menguntungkan. Dampak penggunaan psikotropika gitu. Ada ekstasi tadi ya.
Kemudian nah, anak-anak Miss, inilah dampak dari penggunaan zat adiktif ya, psikotropika gitu. Sebetulnya ini obat kalau sedikit jadi obat gitu, tapi kalau berlebihan juga berbahaya gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.